Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk duduk sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama penyampaian maksud dan tujuan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, sekaligus membuka acara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Hasanuddin SSTP MM, disilakan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Puji Suarsono, SEM ACC CGAI. Banyak banget ini anunya, gelarnya Mas Puji ya. CFRA, ya, yang pada kesempatan ini beliau juga akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, jajaran jabat struktural di Dinkes KB yang saya hormati, teman-teman, para penyedia, stakeholder terkait yang menjadi mitra kerja dari Dinas Kesehatan yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama dalam acara sosialisasi dan diseminasi untuk pengendalian gratifikasi dan anti korupsi di jajaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap. Berarti yang pertama kami sampaikan terima kasih Mas Puji berkenan untuk bisa membersamai kami sekaligus nanti akan menyampaikan materi sosialisasi dan diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang kedua kami juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para penyedia mitra kerja dari Dinkes KB yang berkenan hadir walaupun melalui media daring untuk bisa kita bersama-sama mengikuti acara pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, substansi ataupun tujuan diselenggarakan kegiatan kita pada kesempatan ini tentunya dalam rangka untuk mendukung upaya reformasi birokrasi di jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka untuk mewujudkan pola kerja yang bersih, akuntabel, transparan, ya, dan tentunya mendukung program prioritas pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktek-praktek
gratifikasi termasuk korupsi. Untuk itu, saya berharap Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini nanti bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting tentunya eh, apa yang kita dapatkan dalam acara ini nanti bisa kita terapkan dalam eh, pola kerja yang kita bina ataupun dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bangsa kita termasuk pemerintah Kabupaten Cilacap ya, tentunya selalu berupaya dengan sebaik-baiknya agar supaya penyelenggaraan pemerintahan ya, termasuk di dalamnya ini tentunya kalau dengan mitra ini ada kaitannya dengan pengadaan barang jasa. Ini agar supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Tentunya kita mulai dari perencanaan yang baik. Ya, penyediaan barang jasa itu yang pertama dari sisi perencanaan betul-betul barang jasa yang kita butuhkan atau yang kita rencanakan kita adakan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dibutuhkan juga mendukung upaya percepatan, upaya pelaksanaan dari tupoksi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian yang kedua, tentunya setelah dari perencanaan juga dari sisi persiapan pengadaan, kemudian metode pengadaannya harus benar juga, sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya tentunya harapannya dalam tataran pelaksanaan pengadaan barang jasa, kami sangat berharap kepada teman-teman internal Dinkes KB, kemudian para penyedia juga untuk bisa memahami dan juga untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang ada, khususnya dalam proses pengadaan barang jasa ya. Barang dan jasa yang dikirim, yang dipersembahkan ataupun diadakan ya, ini harus sesuai dengan spesifikasi yang ada. Ya. Terimakan dengan baik, waktunya tepat, kualitasnya tepat, kuantitasnya tepat, dan yang terakhir tentunya dalam proses pengadaan barang jasa khususnya, ini harapan kami bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang mengarah pada gratifikasi, apalagi korupsi. Ini saya betul-betul tekankan kepada teman-teman internal di SKB dan juga para rekanan, ini sebagai upaya kita, langkah kita bersama untuk mewujudkan pemerintah Kabupaten Cilacap yang bersih ya dari praktek-praktek korupsi ya termasuk gratifikasi di dalamnya. Saya kira itu pengantar dari saya, intinya harapannya kegiatan ini nanti bisa kita sebagai pedoman, kita semua bisa memahami ya, kita bisa komitmen agar supaya proses pengadaan barang jasa khususnya ya, karena ini yang kita undang adalah mitra-mitra penyedia ya, sehingga kesepahaman kita untuk mendukung program prioritas pemerintah kita untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani di Kabupaten Cilacap. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena ini kebetulan saya juga posisi di BNN Kabupaten Cilacap mewakili Bu PLT Bupati untuk mengikuti acara Hari Anti Narkotika Internasional. Acaranya juga baru saja dimulai, tetapi saya izin keluar sebentar untuk bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi nanti bisa kita ikuti dengan baik. Matur nuwun Mas Puji, mohon nanti bisa diberikan materi dan penyampaian kepada teman-teman kami, baik internal Dinkes maupun para penyedia rekanan kami, agar supaya ada pemahaman yang sama ya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terima kasih, semangat teman-teman semuanya. Nanti mohon bisa diikuti dengan baik sampai dengan selesai. Saya akhiri, sebelum saya akhiri ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dan diseminasi pengendalian gratifikasi dan anti korupsi di lingkungan Dinas KB dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hasanuddin yang telah memberikan sambutan dan arahannya.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat Bapak Puji Suwarjono, SEMA, CGAI, CFRA, kami silakan. Cek, suara kami terdengar jelas? MC? Cek, suara terdengar? Terdengar Bapak? Oh, siap-siap. Baik, matur nuwun. Terima kasih pada MC atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Bapak Hasanuddin, para pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, rekan-rekan pegawai, karyawan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, tidak lupa yang kami banggakan rekan-rekan penyedia di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara diseminasi, sosialisasi, pengendalian gratifikasi dan anti korupsi judulnya. Serem ya Bapak Ibu penyedia, tapi nanti kita tidak seseram itulah. Kita lebih banyak sharing-sharing. Saya yakin Bapak Ibu penyedia di sini adalah para pakar-pakar yang telah belasan tahun, puluhan tahun berkecimpung berhubungan dengan Pemkab Cilacap, khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu. Bapak Ibu telah mengalami berbagai macam kondisi, keadaan, transformasi mungkin dari dulu kegiatan PBJ seperti apa, menghadapi OPD seperti apa, kemudian kemarin-kemarin seperti apa, saat ini kondisinya juga seperti apa, Bapak Ibu. Nanti sebelum kita masuk ke materi. Tentunya hal-hal tersebut menjadi pengalaman berharga bagi kita semua, Bapak Ibu. Saya pun di sini masih terus belajar dan belajar, bekerja bersama-sama, belajar dari pengalaman. Apa yang dulu buruk pelan-pelan kita perbaiki sehingga nantinya dapat terwujud harapan kita semua, seperti kita tahu tahun 2045 kita ada tagline menjadi Indonesia Emas dengan generasi yang salah satunya adalah berintegritas dan bebas dari korupsi termasuk gratifikasi, Bapak Ibu. Sebelum kami mulai, izin kami sampaikan safety briefing dulu karena kita saat ini melaksanakan diseminasi dan sosialisasi secara Zoom ataupun online. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan Zoom ini berada di tempat yang aman dan nyaman, serta minim gangguan selama kegiatan berlangsung, Bapak Ibu. Kemudian, gunakanlah perangkat serta koneksi internet yang stabil dan memadai. Yang ketiga, diusahakan pastikan kamera dalam kondisi menyala. Diusahakan ya Bapak Ibu, karena kami tahu Bapak Ibu ada yang juga sedang nyambi mungkin bekerja ya Bapak Ibu. Kalau nggak ikut Zoom terus, nggak kerja nanti jadi penyedia nanti nggak bisa menyediakan barang jasa untuk customer, untuk konsumen. Monggo senyaman mungkin Bapak Ibu mengikuti Zoom ini. Kemudian gunakan nama Zoom dengan nama asli dan juga nama instansi, silahkan. Kemudian pastikan perangkat dan aliran listrik yang digunakan dalam kondisi aman untuk menghindari korsleting listrik ataupun gangguan. Yang terakhir, untuk keamanan data, dihimbau untuk tidak menggunakan WiFi publik karena berisiko terjadi pencurian data, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya izin pantun dulu ya Bapak Ibu. Boleh kasih cakepnya, boleh enggak juga nanti. Cukup didengarkan saja Bapak Ibu. Bunga sekuntum jangan disentuh. Cakep, Sebaiknya kita ikat dengan tali agar kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Para peserta cakep, Zoom yang amin. hebat-hebat, Bapak Ibu. Terima Cakep. kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema kita ini sangat serem Sosialisasi dan diseminasi pengendalian gratifikasi
mudah-mudahan ini tidak semata-mata hanya menggugurkan kewajiban nggih Bu Neng karena ada surat sekda harus mengadakan sosialisasi. Tapi saya yakin Dinkes KB ini OPD kedua. Sebenarnya dari awal minta mengadakan diseminasi sosialisasi secara khusus bagi penyedia jasa. Kemarin yang pertama Bapeda, yang kedua Dinkes. Walaupun kami kemarin sempat mengadakan forum Marbelang ya dengan audien ASN juga, kemudian audiennya juga dari pihak expert atau penyedia jasa yang sering berinteraksi dengan OPD nih, atau PMK. Tapi kami apresiasi dan tadi juga disampaikan oleh Bapak Kadinkes komitmen beliau terhadap perilaku anti korupsi dan juga perilaku anti gratifikasi. Tentunya gratifikasi yang ilegal ya Bapak Ibu. Dan saya yakin komitmen beliau adalah komitmen pimpinan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu beliau mengagendakan secara khusus sesi diseminasi dan sosialisasi pada pagi hari ini. Ibu, izin kami share materi ya Bapak Ibu. Nanti setelah penyampaian materi, apabila ada sesi diskusi atau sharing, kami persilakan Bapak Ibu. Intinya kita berdiskusi bersama, sharing bersama, nanti apa sih pengalaman-pengalaman kita, mungkin kondisi-kondisi kita, barangkali ada yang mendapati, menjumpai kondisi-kondisi yang tidak ideal, menjumpai mengharuskan gratifikasi, mengharuskan mungkin ada perilaku negatif, nanti kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Sudah ada yang raise hand ya Bapak Ibu, nanti untuk sesi diskusinya nanti setelah penyampaian kami selesai Bapak Ibu. Kami share dulu untuk materi. Oke, Bapak Ibu. Judulnya pengendalian gratifikasi membentengi diri sendiri dari orang tercinta dan orang tercinta dari masalah korupsi. Beberapa kali saya sampaikan sebetulnya kunci pengendalian gratifikasi ataupun perilaku koruptif itu adalah yang pertama rasa syukur kita, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, insya Allah pengendalian kita terhadap anti korupsi ataupun anti gratifikasi akan selalu terjaga, Bapak Ibu. Contoh, ada tetangga kita punya kendaraan baru, punya barang baru. Kalau kita selalu bersyukur, kita merasa kita sudah bersyukur memiliki apa yang kita punyai. Kita tidak mudah iri, Bapak Ibu. Kita tidak mudah iri ketika tetangga kita yang mungkin rezekinya berlebih memiliki barang baru sehingga kita tidak merasa iri. Kadang kalau kita tidak bersyukur, kadang kita merasa iri, Bapak Ibu. Wah, tetangga kita baru beli barang ini nih, baru beli barang itu nih. Baik Bapak Ibu pegawai internal maupun penyedia ya, selaku ekspor dari Dinkes KB. Ketika kita sekali saja iri, kemudian kita merasa tidak mampu karena penghasilan kita tidak mampu menjangkau untuk membeli barang-barang yang baru, maka kadang timbul terbersit keinginan atau mungkin niat untuk berperilaku negatif Bapak Ibu. Ah, saya pengen barang itu karena tetangga saya punya barang baru nih. Ah, saya pengen beli model ini nih karena kalau saya nggak pakai ini nanti saya dianggap ketinggalan zaman. Padahal penghasilan kita, pendapatan kita tiap bulan, sehari-hari itu tidak mampu untuk membeli barang-barang tersebut. Hanya cukup mampu barangkali untuk kehidupan kita sehari-hari, membeli bahan pokok, menyekolahkan anak. Maka suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita akan terdorong melakukan hal-hal negatif. Mungkin salah satunya berperilaku koruptif dan pemberian gratifikasi untuk lingkup
penyedia jasa dengan harapan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek nggih, biar selalu dapat paket misalkan dari Dinkes KB. Saya memberikan gratifikasi lah biar saya selalu dapat paket karena saya kebutuhannya banyak untuk membeli barang-barang baru seperti tetangga saya. Nah, salah satunya adalah berawal dari rasa syukur, Bapak Ibu. Kadang rasa syukur itu tidak hanya dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Negatif pun kadang patut kita syukuri. Bapak Ibu boleh merenung, boleh percaya, boleh tidak, Bapak Ibu. Kita lihat nih dalam video berikut. Ternyata ada rasa syukur karena perilaku negatif, Bapak Ibu. Mari kita simak bersama. Mudah-mudahan bisa terlihat videonya. Pop-up suara videonya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada rasa syukur karena tindakan negatif, Bapak Ibu. Patut kita syukuri juga, tidak mesti yang selalu positif. Kita bisa terhindar dari kejadian buruk karena ternyata perilaku negatif dari orang, Bapak Ibu. Baik, ini materi yang sering kami sampaikan ya, jenis-jenis tipikor ada 30 jenis. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 7, Bapak Ibu, teman-teman. Disingkat kesupen pecuti TV, kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan delik gratifikasi. Ya, nanti yang sering kali atau hari ini kita bahas terkait dengan gratifikasi, pemerasan, dan penyuapan. Karena 3 hal ini adalah mirip-mirip, seringkali terjadi di sekitar kita, baik kita selaku ASN penyelenggara negara maupun khususnya Bapak Ibu di sini yang selaku penyedia jasa, pengusaha, rekanan, atau kita sebut mitra dari pemerintah dari Dinkes KB, Bapak Ibu. Jadi ada gratifikasi, ada penyuapan, dan pemerasan. Walaupun secara garis besar ada 7 ya, singkatannya kesupen pecuti TV. Ini. Tadi saya sampaikan, antara pemerasan, suap menyuap, dan gratifikasi itu mirip-mirip. Tokohnya satu di sini, pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kalau kita persempit lagi di lingkup Dinkes KB, ya para pegawai Dinkes KB yang sering Bapak Ibu penyedia rekanan temui atau interaksikan selaku penyelenggara negara pegawai negeri, Bapak Ibu. Dan ASN ini, pegawai negeri ini selalu melibatkan pengusaha atau masyarakat. Kalau gratifikasi, nah, kalau gratifikasi ini yang tindakannya pasif, Bapak Ibu. Jadi dari pengusaha atau masyarakat yang aktif ke penyelenggara negara, memberikan sesuatu, tentunya yang ilegal. Yang ilegal itu seperti apa? Nanti akan kita uraikan di belakang. Saya mau memberikan sesuatu ke pejabat di Dinkes KB, ke ASN di Dinkes KB. Harapannya saya akan dipakai terus nih untuk PBJ di Dinkes KB. Saya takut kalau saya nggak memberikan sesuatu, saya nggak dipakai lagi. Nanti saya nggak bisa dapat penghasilan lagi. Nanti si pegawai Dinkes KB-nya bilang, saya kan nggak minta. Tahu-tahu pengusaha masyarakat ngasih, ya saya terima dong. Nah, saya nggak minta. Nah, itu yang disebut gratifikasi pasif. Yang pasif ini penyelenggara negaranya
pengusahanya atau masyarakat yang aktif Bapak Ibu. Rekanan penyedia yang aktif. Kebalikannya dari gratifikasi adalah pemerasan. Nah, ada pemaksaan. Jadi dari ASN, penyelenggara negara atau pegawai negeri memaksa ke para pengusaha atau masyarakat. Kebalikannya, nggih. Kita ambil contoh di lingkup Dinkes KB. Misalkan nih, PPKOM atau bendahara mungkin atau PPTK bilang, Bapak Ibu selaku penyedia jasa atau pengusaha, Pak, Bu, kalau Bapak nggak ngasih ke saya nggak akan pakai Bapak Ibu lagi loh. Saya akan ganti ke penyedia lain. Bapak Ibu takut nggak dipakai sehingga mau nggak mau ngasih ke ASN-nya Dinkes nih. Nah, itu namanya pemerasan. Bapak Ibu takut tidak dapat pekerjaan lagi, kegiatan lagi, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu memberikan sesuatu ke ASN di Dinkes. Itu namanya pemerasan. Nah, tadi kebalikannya dengan yang gratifikasi Bapak Ibu, pasif ASN-nya. Yang aktif Bapak Ibu selaku pengusaha atau penyedia jasa. Kebalikannya adalah pemerasan. Yang aktif mengancam itu adalah ASN-nya. Misalkan di sini ASN di Dinkes. Kalau transaksional, ini ada transaksi kesepakatan, Bapak Ibu. Misalkan dari Bapak Ibu penyedia jasa memberikan sesuatu, jumlahnya misalkan Rp10. Dari ASN Dinkes, kita misalkan Dinkes nih, ASN Dinkes yang diberikan sesuatu ini, uang ya, bilang, jangan 10 dong Pak, 20 nih, ini kan besar nih nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu selaku penyedia atau pengusaha, wah kalau 20 terlalu besar Pak, paling kita 15 deh. Itu aja, itu udah mengurangi untung saya loh Pak. Udah dikurangi pajak-pajak, untung saya berkurang. Saya paling tinggal bisa 15 Pak. Nah, si ASN Dinkesnya ini bilang, oke, baik, siap, 15 ya, deal, deal. Nah, itu namanya suap menyuap Bapak Ibu, penyuapan. Nah, dari 3 jenis ini, baik gratifikasi, pemerasan, maupun penyuapan, selalu melibatkan penyelenggara negara, ASN, pengusaha, atau masyarakat. Tinggal mana yang aktif, mana yang pasif, mana yang transaksional, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai di sini bisa memahami nih, konsepnya Bapak Ibu. Perbedaan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Dan mudah-mudahan di lingkup Dinkes KB khususnya nih, mudah-mudahan sudah tidak ada praktek-praktek seperti ini. Ada atau tidaknya bukan kami selaku inspektor yang tahu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri maupun ASN di lingkup Dinkes KB sendiri yang bisa merasakan atau mengetahui. Karena kita tidak mungkin tahu nih, misalkan puskesmas di daerah barat, di luhur, atau di daerah timur mungkin. Apakah masih ada praktek-praktek gratifikasi, pemerasan atau suap? Itu kan yang tahu hanya ASN dan Bapak Ibu selaku penyedia jasa. Atau di lingkup Dinkes KB sendiri. Bapak Ibu yang bisa merefleksikan, merenungkan sendiri. Apakah masih ada praktek-praktek ini di lingkup Dinkes KB. Nah, kalaupun masih ada, tadi seperti harapan Pak Kadinkes, mudah-mudahan dapat segera dihilangkan. Atau minimal step by step kita kurangi, Bapak Ibu. Karena nanti akan saya sampaikan di belakang, proses pembelajaran ini tidak bisa serta-merta langsung ekstrim, Bapak Ibu. Tapi harus step by step, pelan-pelan. Mengubah perilaku itu tidak serta-merta, tidak langsung, Bapak Ibu. Perlu waktu, perlu proses. Bapak Ibu mungkin akhir-akhir ini sering lihat di televisi ya, kita tidak usah mengomentari serius mungkin yang di televisi. Saya pun juga kadang gemes kalau lihat berita-berita di TV akhir-akhir ini. Ada korupsi yang besar-besar, melibatkan miliaran, emasnya sampai berkilo-kilo. Itu masuk di grand corruption, Bapak Ibu. Yang besar-besar lah, miliknya yang di atas sana.
Nah, yang kecil-kecil, yang sering bersinggungan dengan kita, yang petty corruption nih, Bapak Ibu. Salah satunya tadi gratifikasi antara penyedia, pemerasan antara penyedia dengan unit kerja atau OPD atau pemerintah, termasuk suap menyuap. Yang sering terjadi ini, Bapak Ibu. Petty corruption. Kecil-kecil, kecil-kecil, tapi kadang-kala sering terjadi. Kemudian selama Bapak Ibu mungkin jadi penyedia, apakah praktek-praktek ini masih terus ada atau berkurang, bahkan mungkin hilang dan tidak ada? Yang tahu persis mungkin Bapak Ibu sendiri. Nanti di sesi diskusi sharing mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu pengalaman Bapak Ibu mungkin kalau di Dinkes mungkin sudah bisa zero atau mungkin minimalis. Tapi mungkin Bapak Ibu yang juga jadi penyedia di OPD lain yang mungkin memang belum dilakukan sosialisasi mungkin masih ada praktik-praktik seperti itu. Nah, nanti menjadi pembelajaran kita bersama Bapak Ibu. Langkah yang dilakukan oleh Dinkes ini adalah menjadi jalan awal Bapak Ibu ketika mungkin nanti jadi pemenang atau penyedia di OPD lain mungkin yang masih memiliki praktek-praktek seperti itu. Bapak Ibu bisa matur kepada penyelenggara negara di OPD tersebut. Di Dinkes sudah nggak seperti itu loh Pak Bu. Masa Dinkes aja yang OPD besar nggak seperti itu, yang di sini masih seperti itu. Bisa jadi role model Pak Ibu di Dinkes. Kalau memang mulai saat ini teman-teman di Dinkes juga berkomitmen penuh untuk menolak gratifikasi ilegal, termasuk praktek-praktek koruptif lainnya, khususnya terkait dengan PBJ yang menyangkut dengan kawan-kawan penyedia jasa. Nah, gratifikasi sering kita bilang akar permasalahan dari korupsi. Ada rasionalisasi, biasa memberi, biasa menerima, berani meminta suap pemerasan. Karena rasionalisasi, Bapak Ibu. Gratifikasi dianggap suap. Nah, pembuktian gratifikasi kalau bukan suap, bila nilainya 10 juta atau lebih dilakukan oleh penerima gratifikasi. Oleh penuntut umum, nanti gratifikasi yang terima nilainya yang kurang dari 10 juta rupiah. Khususnya ini yang untuk ASN, ya, penyelenggara negara. Kalau misalkan ada, diusahakan ditolak. Tolak. Kalau karena keadaan tertentu tidak bisa menolak, silakan dilaporkan. Lewat UPG, kalau di Dinkes sudah bentuk UPG, kalau memang belum bisa langsung dilaporkan lewat Gol KPK. Dulu ketika Perkom KPK yang lama, menolak itu tidak harus dilaporkan. Kalau sekarang menolak pun tetap harus dilaporkan Bapak Ibu khususnya ASN di lingkup Dinkes. Tentunya gratifikasi yang ilegal gitu, karena ada gratifikasi juga yang diperbolehkan. Nah, tadi kalau sudah lapor ke KPK tadi lewat aplikasi Gol maksimal 30 hari sejak diterima, maka pidananya akan gugur Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bebas dari tuntutan pidana. Bapak Ibu akan dapat SK penetapan gratifikasi, apakah barang tersebut menjadi milik negara, diserahkan kepada yang membutuhkan, atau boleh digunakan ternyata kalau Bapak Ibu sudah lapor. Nah, apa itu gratifikasi? Semua pemberian itu pada hakikatnya adalah gratifikasi Bapak Ibu. Pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya adalah semua hakikatnya gratifikasi. Bapak Ibu yang punya putro, baik yang ASN ataupun penyedia jasa, ngasih uang saku ke anaknya kalau mau berangkat sekolah, gratifikasi bukan? Gratifikasi Bapak Ibu, karena lihat konsep tadi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Tapi apakah gratifikasi itu yang diperbolehkan atau tidak, itu ada kriterianya Bapak Ibu. Ini, yang wajib lapor, yang tidak diperbolehkan, itu adalah gratifikasi yang ilegal. Ya. Pidananya paling singkat atau penjaranya 4 tahun,
paling lama 20 tahun, dendanya 200 juta paling sedikit, dan paling banyak 1 miliar. Nah, yang memenuhi kriteria ilegal itu seperti apa? Nah, 1, pasti melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. 2, menerima gratifikasi, ada objek gratifikasinya, baik uang maupun barang. Ketiga, berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugas. Yang 4, tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Empat-empatnya harus terpenuhi, Bapak Ibu, baik yang dari unsur penyelenggara negara maupun penyedia jasa. Nah, jadi kalau hanya satu unsur atau 2 unsur tidak masuk dalam kriteria ilegal. Untuk Bapak Ibu penyedia yang sering berhubungan dengan pemerintah, Dinkes KB misalkan dalam hal ini, ketika akan memberikan sesuatu kepada ASN atau penyelenggara negara di lingkup Dinkes KB, cermati 4 hal ini Bapak Ibu. Misal nih, dari penyedia jasa, dari rekanan, saya sering dipakai nih jadi penyedia, tiap tahun ada, bahkan tiap bulan di tiap tahun. Saya jadi bisa punya penghasilan banyak dari Dinkes KB, alhamdulillah. Padahal dari ASN Dinkes KB enggak meminta. Tapi Bapak Ibu inisiatif nih, mau ngasih sesuatu. Nah, ngasihlah ke ASN, penyelenggara negara yang sering berhubungan dengan Bapak Ibu di Dinkes KB. Unsur yang pertama terpenuhi nih, ada penyelenggara negaranya. Kedua, ngasih uang tuh, ada objeknya atau barang. Yang ketiga nih, berhubungan dengan jabatan. Nah ini Bapak Ibu, baik yang di pegawai internal ASN ataupun yang penyedia jasa. Bapak Ibu bisa tafsirkan sendiri untuk yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Bagi Bapak Ibu ASN, penyelenggara negara, kira-kira CVA next saya tidak dalam kedudukan saya sekarang, misalkan selaku bendahara, selaku PPTK, selaku PPKOM, mau ngasih ke saya enggak? Misalkan saya hanya staf biasa, hanya tukang kurir, kira-kira dia ngasih enggak? Wah, nggak mungkin ngasih, ngasihnya juga besar. Nah, itu sudah dipastikan berhubungan dengan jabatan. Pasti ilegal. Bapak Ibu dari sisi penyedia, misalkan saya ambil contoh Buneng aja nih yang kamu. Wah, kalau Buneng PPKOM, saya ngasih Buneng kira-kira kalau Buneng nggak jadi PPKOM, saya nggak akan kasih. Harapan saya nanti saya akan dipakai terus oleh Buneng untuk jadi penyedia jasa. Clear, itu ilegal, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa pisahkan mana pemberian yang dikategorikan berhubungan dengan jabatan, mana yang tidak. Kadang ini yang sulit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau ambil risiko, mending tidak usah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu pelayanannya bagus, kemudian barang yang diberikan juga berkualitas, dari Dinkes juga puas, saya yakin pasti akan digunakan terus oleh pihak Dinkes. Harganya juga bersaing, pasti akan dipergunakan terus tanpa Bapak Ibu harus memberikan sesuatu, Bapak Ibu. Begitu nggak? Jadi bisa kita mapping sendiri, kita bisa bedakan sendiri, khususnya yang poin berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban. Karena kadang-kala mungkin kita jumpai, kita juga susah nih. Ambil contoh, ASN A di Dinkes KB. Saya sering berinteraksi juga dalam pekerjaan, jadi penyedia nih di bidangnya ASN A. Tapi kebetulan juga sering berinteraksi di rumah karena tetangga saya, pengurus RT misalkan. Sama-sama sering berinteraksi. Tentunya Bapak Ibu selaku penyedia ataupun selaku ASN harus bisa membedakan, menempatkan kapan saya bertugas atau
memposisikan sebagai penyedia, sebagai penyelenggara negara, kapan saya memposisikan saya adalah seorang warga biasa di rumah. Harus bisa membedakan hal tersebut, utamanya untuk mengantisipasi gratifikasi yang ilegal, Ibu. Lanjut, ini gratifikasi yang ilegal tadi yang wajib dilaporkan. Penerimaan uang, ini saya kira sudah cukup jelas nih. Yang memperoleh kebijakan, yang berhubungan dengan tugas dan jabatan, terkait dengan audit ya di inspektorat, kemudian promosi mutasi, ini Bapak Ibu yang di lingkup PBJ, terima kasih sebelum selama proses lelang atau proses pekerjaan lainnya berhubungan dengan jabatan. Terkait penerbitan izin, kemudian terkait pelaksanaan pekerja berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugasnya. Juga terkait di hari raya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, gratifikasi ada yang wajib dilaporkan dan ada yang tidak wajib dilaporkan. Tadi yang wajib dilaporkan adalah yang ilegal, Bapak-Ibu. 4 unsurnya harus terpenuhi. Ada penyelenggara negara, ada objek gratifikasinya, baik uang ataupun barang. Patut diduga berhubungan dengan jabatan. Kalau saya tidak ada di kedudukan ini, kira-kira penyedia ini mau ngasih nggak? Kalau si ASN-A tidak di jabatan itu, saya selaku penyedia bakalan ngasih nggak? Itu Bapak-Ibu, gambaran sederhananya. Berhubungan dengan jabatan atau tidak. Dan tidak lapor ke KPK maksimal 30 hari sejak gratifikasi diterima. Itu yang ilegal dan wajib dilaporkan. Untuk yang tidak wajib dilaporkan, ada Perkom KPK nomor 2 2019, Perkom ada gubernur ya, ada Perbup Cilacap nomor 34 tahun 2025. Ada Perkom KPK juga nomor 1 tahun 2026. Yang tidak wajib lapor. Tadi yang saya sampaikan, yang tidak wajib lapor atau diperbolehkan. Hubungan keluarga. Ayah ibu ngasih uang saku ke anak. Nah, tiap hari itu gratifikasi tapi tidak wajib dilaporkan. Ini dari segi ASN ya Bapak Ibu. Penyedia juga mungkin bisa mengetahui keuntungan bunga, nyimpan uang di bank, deposito, dapat bunga deposito. Semua nasabah dapat deposito dari bank. Itu juga gratifikasi, tapi yang tidak wajib dilaporkan. SHU dari koperasi, mungkin teman-teman Dinkes yang jadi anggota koperasi Sekar, tiap tahun dapat SHU menjelang hari raya, semua dapat sesuai proporsi, jadi anggota semua sama, itu boleh, gratifikasi yang diperbolehkan. Seminar kit, kalau kita ikut di kelas BIMTEK, seperangkat modul, sudah resmi, itu juga boleh. Perangsos, perangkat untuk sosialisasi, kemudian hadiah akademis, beasiswa juga masuk gratifikasi yang diperbolehkan. Tidak wajib dilaporkan. Undian, diskon, voucher, kita beli baju, beli barang di swalayan, diskon. Itu juga gratifikasi tapi yang diperbolehkan atau tidak wajib dilaporkan. Kompensasi profesi di luar kedinasan, tidak terkait dengan tupoksi. Nah, ini Bapak Ibu misalkan yang di Dinkes, ASN, ada yang dokter, misalkan buka praktek di luar kedinasan ya, secara pribadi dapat bayaran, itu juga gratifikasi tapi tidak wajib dilaporkan karena diperbolehkan. Kemudian kompensasi diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honor, transport, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya penerima. Gratifikasi tidak ada pembiayaan ganda, tidak ada benturan kepentingan dan tidak melanggar aturan. Nah, ini termasuk juga dulu kita mengenal di lingkup kawan-kawan kesehatan dulu sekitar tahun 2016 ada Permenkes, saya lupa nomornya, itu tentang sponsorship ya, khususnya dari perusahaan obat biasanya, medical representative kalau dulu. Jadi kadangkala dari perusahaan obat memberikan sponsor kepada pegawai karyawan untuk mengikuti BIMTEK, kemudian
seminar, baik sebagai peserta, sebagai moderator, ataupun sebagai narasumber, sudah dianggarkan dalam anggarannya perusahaan, kemudian ditelaah permohonannya resmi ke institusi ya. Kalau di sini mungkin ke Kepala Dinkes, dari Kepala Dinkes ditelaah oleh UPG Dinkes bahwa itu termasuk sponsorship, diperbolehkan karena memang sudah dianggarkan dalam anggarannya perusahaan, tidak ada benturan kepentingan di situ, artinya dipakai tidaknya di tahun berikutnya perusahaan tetap memberikan sponsorship karena itu memang sudah program dari perusahaan. Setelah ditelaah boleh itu masuk gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, dulu ada Permenkesnya tahun 2016, nomornya saya agak lupa, ya. Tapi sudah diakomodir di Perkom KPK nomor 2 2019 dan Perkom KPK nomor 1 tahun 2026. Masuk di ini, honorarium transport akomodasi dari kegiatan. Sudah ada di standar. Kemudian karangan bunga, kemudian penyelenggaraan pernikahan nih untuk penyelenggara negara maksimal 1,5 juta rupiah sumbangannya, tidak wajib lapor. Dulu di aturan yang lama 1 juta Bapak Ibu, jadi 1 juta 1.000 rupiah dulu harus lapor. Kalau sekarang naik menjadi 1,5 juta rupiah ke atas baru lapor. Di bawah itu tidak wajib lapor. Bantuan terkait bencana alam, pemberian dari sesama rekan kerja, khususnya yang penyelenggara negara nih, ASN di lingkup Dinkes. Ada perubahan juga ini, tadinya nilai awal itu 200.000, di atas 200.000 harus lapor. Maksimal 1 juta dalam 1 tahun oleh pemberi yang sama. Barang ya, bukan uang. Sekarang naik 500.000 minimal dan 1,5 juta maksimal dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Ini untuk penyelenggara negara. Plakat, kemudian hidangan atau sajian yang berlaku umum. Nah, mungkin ada yang tanya, Jo, gimana nih misalkan dari teman-teman Dinkes, mungkin pada saat tahapan lelang misalkan, atau mungkin ada tahapan survei nih, survei ke perusahaan, misal tadi saya lihat ini ada perusahaan di luar kota ya, obat mungkin, survei ke sana, karena mungkin ingin melihat ya, kualifikasi, layak tidak sih, seperti yang di dashboardnya LPSE, kualifikasinya perusahaan besar, punya pabrik, punya ini, mungkin PPKOM, personel dari Dinkes ingin ngecek ke sana, dijamulah oleh pihak perusahaan farmasi di sana. Makan minum sudah dianggarkan dalam anggarannya perusahaan. Semua dapatnya sama, jenisnya sama. Baik untuk personel dari Dinkes maupun untuk tim dari perusahaan. Apakah itu masuk gratifikasi ilegal? Itu masuk yang diperbolehkan Bapak Ibu. Karena semua sama. Semua menerima. Nah, beda perlakuannya nih. Kalau ternyata nggak semua dapat tertentu nih, dijamu misalkan, diberikan fasilitas, tim Dinkesnya tuh ditaruh di hotel yang mewah, makanannya dibedakan, tidak semua dapat. Nah itu teman-teman Dinkes harus wajib waspada karena wajib dicurigai itu masuk gratifikasi yang ilegal, ya Bapak Ibu. Jadi harus bisa kita bedakan. Tadi kembali ke yang tadi, patut diduga berlawanan dengan jabatan atau berhubungan tidak. Nah, itu kita yang harus membentengi diri sendiri. Ini untuk internal Dinkes, ya. Batas waktu pelaporannya 30 hari. Alur pelaporannya, kalau di Dinkes sudah ada UPG, bisa lapor lewat UPG atau bisa langsung ke Gol KPK. Ini lingkup penyelenggara negara ya, yang lapornya. Nah, di Android ada. Kita lewat. Penyebab korupsi. Nah, ada internal, ada eksternal. Teorinya banyak, tapi teori yang sering kita dengar, kita lihat itu triangle, fraud triangle. Ya. Tekanan atau pressure, rasionalisasi, dan opportunity atau kesempatan. Ada tekanan dari atas sehingga melakukan. Kemudian rasionalisasi. Mereka juga kok. Jadi kita juga, teman-teman punya dia mungkin, lah wong di dinas sana juga kayak gitu, di dinas KB,
Mungkin iya. Nah, padahal di Nescafe mungkin sudah ada SOP, sudah ada aturan, tidak boleh menerima. Nah, kadang rasionalisasi ini kadang juga jadi pembenar nih untuk melakukan tindak pidana korupsi, termasuk gratifikasi. Kemudian kesempatan, kadang sistemnya lemah. Ada yang pakai e-katalog, ada yang pakai enggak, yang nggak pakai. Yang nggak pakai mungkin lebih berisiko nih terjadi. Nah itu sehingga kesempatannya lebih besar. Nah itu karena lemahnya sistem. Strategi pencegahannya korupsi. Ada pendidikan, ada pencegahan, ada penindakan. Pendidikan itu preemptif, pencegahan itu preventif, tidak bisa. Penindakan itu represif, agar tidak berani, Bapak Ibu. Seringkali tiga strategi ini selalu disampaikan. Pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Preemptif, preventif, dan represif. Kita loncat dulu. Nah, tadi Bapak Ibu, kalau penindakan itu sifatnya mengobati. Kalau pencegahan itu lebih ke preventif atau pencegahan. Kalau pendidikan itu mencegah secara promotif atau preemptif. Ibarat pendidikan nih yang sekarang kita lakukan ya. Tadi saya sampaikan, tidak semata-mata memenuhi surat sekda ya untuk melakukan sosialisasi ke eksternal. Syukur-syukur cara step by step bisa diimplementasikan lewat pendidikan preemptif. Ibarat pendidikan adalah gizi untuk karakter, menanamkan nilai integritas baik internal Dinkes maupun ekspert ya, para pengusaha penyedia jasa sehingga menumbuhkan kesadaran membentuk budaya anti korupsi minimal ketika Bapak Ibu penyedia itu berinteraksi dengan Dinkes KB. Karena saya yakin tantangannya itu tidak hanya di Dinkes KB, di OPD-OPD lain bagi Bapak Ibu yang sering beririsan, mungkin tidak sama perlakuannya Bapak Ibu. Kembali ke komitmen pimpinan. Di Dinkes KB barangkali komitmen pimpinan sekarang itu adalah sangat aware terhadap perilaku anti gratifikasi. Kita bisa lihat di mana Bapak Ibu implementasi perilaku anti korupsi maupun anti gratifikasi ini. Ketika pimpinan yang sekarang itu sudah tidak menduduki jabatan di OPD tersebut, Bapak Ibu. Sejauh mana implementasi bisa terlaksana dengan baik, bisa kita lihat sistem itu terbangun ketika siapapun pimpinan yang ada di sana, sistem akan terus berjalan, Bapak Ibu. Saya pernah mengadakan studi tiru, studi komprehensif, di salah satu puskesmas di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur bagian utara, Bapak Ibu. Bersama waktu itu dengan teman-teman dari beberapa puskesmas juga, dari Dinkes juga waktu itu. Karena sudah kebiasaan ya mungkin, kawan-kawan puskesmas, salah satu ya, ada yang membawa oleh-oleh Bapak Ibu. Karena waktu itu teman-teman puskesmas ini beranggapan, itu kan sudah biasa untuk ketimuran kita, adat istiadat kita. Sampailah kami ke sana, kemudian dari puskesmas kita nih menyampaikan barang tersebut ke perwakilan dari puskesmas sana, Bapak Ibu. Saat menerima memang diterima, Bapak Ibu. Tapi sepulang dari sana, karena waktu itu PIC-nya saya selaku penghubung dengan puskesmas sana, dari pengelola OPG-nya menyampaikan ke saya, Pak, aturan internal kami tidak membolehkan kami menerima barang, Pak, walaupun ini oleh-oleh. Kemudian saya bilang, loh, padahal aturan ini pimpinannya pas ada yang pimpinan sebelumnya ya Bu, yang lama udah pensiun. Sekarang pimpinan baru masih tetap ada nih, masih tetap dilaksanakan. Oh iya Pak, karena walaupun Bu itu sudah purna tidak memimpin kami, aturan ini selalu terinternalisasi di kami Pak. Jadi kami mohon izin oleh-oleh dari puskesmas di wilayah Bapak, kami salurkan ke
rumah yatim, Pak. Ini dokumentasinya, ini tanda terimanya. Luar biasanya, Bapak Ibu. Jadi, ketika pimpinannya sudah tidak ada, sudah purna, mereka masih mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu yang saya maksud, Bapak Ibu. Implementasi ini tidak serta-merta terbangun. Tidak hanya dalam waktu 2 jam kita diskusi di sini atau 1 jam, kemudian langsung menggugah hati kita masing-masing. Tidak, Bapak Ibu. Saya juga tidak mengharapkan selepas ini Bapak Ibu langsung, ayo kita tolak, ayo pokoknya jangan, ayo pokoknya ini. Semua itu butuh proses. Ini Bapak Ibu. Kalau saya memberikan ceramah anti korupsi selama 1 atau 2 jam ini, saya banyak bilang, apakah semua peserta di sini di lingkup Dinkes KB mungkin atau di Bapak Ibu penyedia jasa, kalau memang yang kemarin-kemarin masih mempraktekkan praktek ini, apakah langsung berubah? Bapak Ibu dalam hati Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Saya pikir tentu tidak, karena sebuah perilaku itu bukan sebuah peristiwa, tapi sebuah proses Bapak Ibu. Proses. Saya katakan sekali lagi, proses. Tidak bisa serta-merta 1-2 jam Bapak Ibu, oh iya ternyata gratifikasi ini, yang boleh ini, yang nggak boleh itu. Kalau begitu besok saya nggak melakukan, saya sangat yakin tidak bisa serta-merta. Yang ada langsung mungkin bisa, tapi yang tidak pun banyak juga. Karena apa? Sifat dasar manusia Bapak Ibu. Pertama belum peduli, kalau sudah agak peduli, sudah bisa mulai sadar, ada niat berubah, setelah ada niat berubah, mulai bertindak, menjadi konsisten, dan nanti di satu waktu menjadi kebiasaan. Biasanya Bapak Ibu juga lihat nih di lingkup nasional, apalagi yang sekarang-sekarang ini, wah di sana juga seperti itu, mana saya peduli, tidak apa-apa Bapak Ibu. Masih di taraf belum peduli. Suatu saat nanti Bapak Ibu sering mendapatkan diseminasi seperti ini, yang penyedia jasa ataupun yang internal, kemudian ternyata dari internal Dinkes KB sendiri juga sudah mulai aware, mulai sadar, pasti Bapak Ibu penyedia jasa juga ikut terbawa Bapak Ibu. Minimal di lingkup Dinkes KB dulu. Walaupun di OPD lain mungkin belum, tapi di lingkup Dinkes KB mungkin Bapak Ibu pasti akan mulai terbangun kesadaran. Nah, ini ada niat berubah, mulai bertindak, mulai konsisten, dan menjadi kebiasaan. Karena perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa dampak yang besar. Sekarang untuk peserta Zoom ada 46. Dari 46 ini mungkin nanti yang mulai sadar baru 3 orang. Belum peduli mungkin 30 sekian orang. Berniat berubah sudah ada sekian orang. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Semua itu butuh proses. Semua itu butuh perjalanan panjang. Tidak bisa serta-merta. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya pun di sini juga terus berproses Bapak Ibu. Tidak bisa serta-merta. Untuk menjadi kebiasaan itu butuh effort yang luar biasa. Perubahan perilaku terjadi secara bertahap Bapak Ibu. Ketika kita belum peduli, yang dibutuhkan adalah inspirasi dan kesadaran individu Bapak Ibu. Ketika kita mulai sadar, yang kita butuhkan pengetahuan. Ketika kita mulai niat atau berniat, kita butuh motivasi dari rekan-rekan dan sering diskusi. Ketika kita sudah mulai bertindak, kita butuh selalu pendampingan. Ketika kita mulai konsisten, kita butuh dukungan lingkungan, Bapak Ibu. Contoh konsisten, Bapak Ibu mulai bisa, saya mau memberitahu rekan-rekan, ingin mencoba konsisten. Tentunya butuh dukungan lingkungan. Ketika sudah menjadi budaya, itu adalah suatu bentuk keteladanan dan sistem, Bapak Ibu. Kita kembali ke beberapa slide awal. Nah, paradoknya ini Bapak Ibu. Mana yang lebih dulu perlu diperbaiki melihat kondisi sekarang? Seperti kita berdebat duluan mana ayam sama telur. Apakah orangnya atau sistemnya dulu?
Ada sebagian yang mengatakan bangun sistemnya jadi bagus dulu. Dalam sistem yang bagus, orang jahat tidak mempunyai kesempatan korupsi. Melawan pada sistem yang korup, manusia sebaik malaikat bisa berubah menjadi sejahat iblis. Atau perbaiki orangnya dulu. Orang baik tidak akan mengambil kesempatan berbuat korupsi meskipun ada kesempatan. Melawan sebagus apapun sistemnya, orang jahat akan mencari celah untuk korupsi Bapak. Jadi kita tidak perlu mendebatkan mana yang perlu lebih dulu, mana yang siap dulu, ya ayo yang kita lakukan. Mau sistemnya dulu boleh, mau orangnya dulu juga tidak apa-apa. Bapak Ibu di sini baik yang di lingkup internal Dinkes maupun penyedia jasa juga merupakan bagian dari masyarakat Bapak Ibu. Peran serta kita di mana sih selaku masyarakat dalam membangun gerakan anti korupsi? Ini teoretikal nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup sadar dan taat hukum itu juga sebagai salah satu bentuk peran serta dalam membangun gerakan. Level 1 Bapak Ibu. Syukur bisa level 6 lapor. Itu lebih bagus. Tapi minimal di level 1 dulu itu sudah cukup mewarnai lingkungan kita, bangsa kita, Pemkab kita untuk membangun gerakan anti korupsi. Sadar dan taat hukum. Bisa ke level atasnya lagi mengingatkan orang-orang sekitar, lebih bagus. Sampai dengan melaporkan, itu juga sangat bagus. Tapi tentunya banyak tantangan ya Bapak Ibu. Pelaporan kita, sistem BPS kita juga belum betul-betul rahasia. Nah, mungkin minimal dari level 1 dulu. Kalau boleh saya sarankan. Cukup sadar dan taat hukum. Ketika kita tahu bahwa oh ternyata kalau kita jadi penyedia ngasih dengan harapan kita dipakai terus oleh teman-teman di BSKP ternyata ilegal loh. Saya nggak mau ngasih lah, saya mau sadar, mau taat hukum. Kalau sudah rezeki, disyukuri, insya Allah dari BSKP akan ngasih pekerjaan ke saya. Yang penting saya memberikan kualitas layanan yang bagus. Kalau mungkin ikut lelang, kalau memang saya bisa memberikan harga yang kompetitif, kualitas bagus, kemudian kondisi perusahaan saya bagus, bismillah, saya insya Allah pasti bisa. Sadar dan taat hukum. Yang terakhir ini Bapak Ibu, sekilas hasil survei penilaian integritas Pemkab Cilacap tahun 2025 dari segi ekspernya Bapak Ibu. Jadi survei penilaian integritas itu dilaksanakan oleh KPK untuk mengukur indeks integritas daerah ataupun kementerian lembaga. Respondennya siapa? Respondennya itu adalah internal Pemkab atau pegawai Pemkab ASN maupun P3K. Kemudian eksternal, masyarakat pengguna layanan. Dan yang terakhir eksper nih, pihak-pihak yang sering berinteraksi dengan Pemkab Cilacap. Eksper ini siapa? Ada APH, Kejaksaan Kepolisian, instansi pemeriksa, BPK, BPKP, Ombudsman, kemudian DPRD, termasuk pengusaha, Bapak Ibu, penyedia jasa. Bapak Ibu mungkin ada yang tahun lalu jadi respondennya mungkin ya. Secara total, nilai SPI Pemkab Cilacap turun 74,31. Itu adalah nilai gabungan antara eksper, nilai dari pihak eksternal yang sering berinteraksi dengan Pemkab Cilacap, dari masyarakat dan juga internal Pemkab. Untuk eksper sendiri nilainya adalah 72,04 Bapak Ibu. Beberapa area menurut pihak eksper masih merah. Kita tidak tahu karena kami juga nggak dapatkan rincian datanya. Eksper yang jawab masih merah itu apakah dari APH, Ombudsman, DPRD, ataukah dari pengusaha. Tapi faktanya dari beberapa eksper yang dilakukan survei oleh KPK masih menganggap Pemkab Cilacap beberapa indikator masih berada di zona merah. Nah, mudah-mudahan bukan di Dinkes ya, mudah-mudahan bukan penyidiknya Dinkes ya. Yang pertama, adanya praktik suap terjadi di Pemkab Cilacap. Nah, ternyata masih
rendah 57,66 yang menjawab zonanya masih merah. Sebagian expert barangkali juga pengusaha yang dilakukan survei masih menganggap di Pemkab Cilacap masih ada praktik suap ternyata merah. Pungli ternyata juga masih merah. Konflik kepentingan, nah, ini barangkali menganggap pengusaha mungkin dia dipakai karena terafiliasi dengan pegawai OPD itu, jadi dia dipakai deh terus menerus. Nah, kemudian disurvei nih pengusahanya, dia menjawab itu ada konflik kepentingan, banyak yang menjawab ada, sehingga kita masih merah nih Pemkab Cilacap. Kemudian yang merah-merah saja ya yang kami sampaikan ya, masih adanya intervensi. Nah, PBJ-nya masih ada intervensi dari pihak lain sehingga tidak independen. Masih ada juga yang menjawab seperti itu. Kemudian transparansinya juga belum jelas terkait PBJ. Ini juga masih diberikan nilai merah nih oleh expert. Nah, salah satunya adalah unsur pengusaha nih. Masih diberikan nilai merah. Termasuk tingkat objektivitas kebijakan SDM, Bapak Ibu. Zonanya kuning. Kalau untuk indikator lain sudah hijau. Dari expert memberikan nilai hijau, Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Utamanya untuk internal Dinkes. Tidak ada di slide ya, Bapak Ibu. Khususnya bagi para penyedia jasa atau pengusaha. Sudah ada SOP belum di Dinkes terkait mungkin pengelolaan PBJ, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pembayarannya barangkali yang di lingkup subbab keuangan. Persyaratannya apa? Diumumkan untuk pencairan SPJ misal. Kemudian kalau ada dokumen yang kurang, berapa lama harus melengkapi? Apakah masih harus tetap muka atau sekarang sudah cukup lewat loket sehingga harus tetap muka? Hal-hal seperti itu, transparansi terkait layanan, itu sebetulnya hal kecil, tapi berdampak besar bagi teman-teman PBJ, penyedia jasa. Sehingga akan timbul kepercayaan nih. Ketika ada survei lagi nantinya, mungkin di Dinkes enggak ya, karena sudah pakai loket, sudah meminimalisir tatap muka, karena sekarang mungkin untuk pencairan misalkan cukup dengan soft copy ya, karena kalau tidak salah antara OPD dengan BPKD selaku BUD juga sudah ada SP2D online ya, sudah cukup mengurangkan tatap muka, kemudian pakai CMS juga untuk pembayaran, kemudian untuk pemenuhan dokumen PBJ misal yang bukan lelang, SOP-nya seperti apa, sudah ada pelangnya belum nih, misalkan harus ke bidang untuk pengajuan berkasnya, berapa lama harus diproses, kalau ada dokumen yang belum lengkap, berapa lama maksimal untuk perbaikan sehingga bisa diajukan ke keuangan. Sudah seperti itu belum di Dinkes untuk alur pelayanan khususnya terkait melayani kawan-kawan penyedia pengadaan barang dan jasa. Kuncinya memang perbaikan sistem. Digitalisasi itu mutlak sangat berefek. Digitalisasi, pengurangan dokumen hard copy, pengurangan tatap muka. Sudah banyak sih progres-progres dulu dengan sekarang. Karena selama 17 tahun ya, mulai tahun 2009 sampai tahun 2026, saya juga menjadi ASN di Pemkot Cilacap, banyak perubahan signifikan yang sudah terjadi terkait dengan sistem khususnya. Dulu masih ada cash, sekarang non tunai ya, banyak non tunai, apalagi sekarang ada SP2D online Bapak Ibu. Sudah sangat membantu. Kuncinya itu. Ada nggak SOP? Ada nggak di Pampang nih alur layanan? Syukur ada banner, tidak harus ada banner pun cukup di-share ke para teman kawan-kawan penyedia. Berapa lama sih waktu pencairan? Ada tambahannya mungkin. Kami sudah merupakan bagian dari tugas, tidak menerima gratifikasi. Kepuasan Anda adalah istilahnya kepuasan Anda merupakan amal ibadah bagi kami mungkin. Seperti itu. Sudah belum di Dinkes KB seperti itu?
Jadi teman-teman penyedia juga merasa nyaman. Oh, ternyata di Dinkes KP sudah tidak menerima gratifikasi. Oh, ada SOP-nya nih. Saya mengajukan berkas misalkan hari Kamis, dilakukan koreksi 1 kali 24 jam, hari Jumat kalau ada perbaikan saya akan dikabari. Kalau tidak ada perbaikan berarti saya bisa proses nih untuk pencairan. Pencairannya 1 hari lagi, berarti maksimal 2 hari dari pengajuan uang sudah bisa masuk ke rekening. Misal seperti itu. Transparansi layanan. Kalau Bapak Ibu di Dinkes transparan, alur layanannya jelas, insya Allah menurunkan risiko perilaku gratifikasi yang ilegal, Bapak Ibu. Tadi ya sudah beberapa yang merah. Nah itu salah satu solusinya adalah adanya alur yang jelas. Pencairan keuangan untuk kawan-kawan penyedia, pemrosesan dokumen untuk pencairan, berapa lama, itu sudah belum dilakukan di teman-teman di lingkup Dinkes, Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu di Dinkes bisa menjadi pionir nih bagi OPD lain. Teman-teman penyedia jasa bisa bilang, bisa promosi ke OPD lain. Misalkan CPA ternyata juga jadi penyedia di OPDX misalkan. Bilang, di Dinkes sudah ada SOP-nya loh. Berkas masuk maksimal 1 kali 24 jam. Kalau tidak ada perbaikan, lanjut ke tahap pencairan 1 kali 24 jam lagi. Maksimal 3 hari kerja, sudah bisa cair. Bisa bilang ke OPD tersebut, di sini kok enggak sih? Nah, nanti dari OPD lain pasti akan tanya ke Dinkes. Gimana sih di sana bisa seperti itu? Nah, itu untuk brainstorming. Proses Bapak Ibu, tadi yang saya katakan, tidak bisa dalam 1 jam sekarang Bapak Ibu langsung melakukan Bandung Bondowoso langsung tidak bisa. Tapi itu butuh proses. Kuncinya transparansi layanan. Memang itu mutlak, khususnya terkait dengan kawan-kawan expert penyedia. Impact-nya apa Bapak Ibu? Nantinya kalau Bapak Ibu transparan di Dinkes, ketika ada survei seperti ini, tanpa dikondisikan pun, Bapak Ibu penyedia yang memang mengalami sendiri proses pelayanan yang ada di Dinkes, khususnya terkait PBJ, terkait pencairan PBJ, pasti akan mengisi yang baik-baik yang zona hijau. Karena telah terimplementasi dengan baik, Bapak Ibu. Nah, minimal di Dinkes dulu, karena ini lingkup Pemkab ya. Karena bisa jadi di OPDX belum, akhirnya nilainya masih merah. Tapi ketika dibuka nanti mungkin per OPD, ternyata di Dinkes sudah hijau, Bapak Ibu. Seperti itu terkait dengan hasil SPI Pemkab Cilacap tahun 2025 ekspernya. Nah, ini satu pesan kebaikan. Kebanyakan manusia ketika berdoa begitu yakin bahwa Tuhan Maha mendengar. Tetapi ketika berbuat dosa seakan lupa bahwa Tuhan Maha melihat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita harus selalu saling mengingatkan, menyebarkan, menguatkan, menggerakkan, dan mendoakan Bapak Ibu. Baik di lingkup internal Dinkes maupun kawan-kawan penyedia jasa. Selalu saling mengingatkan, menyebarkan, menguatkan, menggerakkan, dan mendoakan. Sekali lagi, karena kita lewat jalur pendidikan, lewat jalur diseminasi pada pagi hingga siang hari ini, kita butuh proses. Tidak bisa ekstrim. Mungkin ada yang bisa ekstrim, langsung berubah, ada. Tapi jarang. Sekali lagi butuh proses. Butuh melihat dulu, sedikit peduli, mulai peduli, sehingga nanti terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Sekali lagi, mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan, mendoakan, saling menggerakkan, dan juga menyebarkan Bapak Ibu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada 47 orang yang bergabung. Untuk saya selanjutnya, barangkali ada yang ingin kita diskusikan atau sharing-sharing Bapak Ibu. Bukan maksud saya nanti menggurui Bapak Ibu, lebih banyak kita sharing pengalaman Bapak Ibu, kemudian harapan mungkin untuk Dinkes KB sendiri dari Bapak Ibu penyedia,
Mungkin kemarin-kemarin masih ada mungkin. Nah, mungkin mulai saat ini juga mulai berproses, mulai berubah. Kami sampaikan minimal khususnya untuk Dinkes KB sendiri ya Pak Ibu. Karena saya yakin di tiap OPD perlakuannya pasti beda. Orang-orangnya beda. Bapak Ibu akan menemui orang-orang yang berbeda. Barangkali juga praktek-prakteknya juga berbeda. Saya yakin seperti itu. Minimal ketika Dinkes KB sudah mendeklar seperti ini, Bapak Ibu bisa ceritakan nih ketika Bapak Ibu menjadi penyedia untuk OPD lain. Ternyata di OPD Dinkes KB sudah tidak ada yang seperti itu, Pak. Kami sudah free. Kami yang mengerjakan proyek fisiknya Dinkes KB itu pure semua masuk ke pekerjaan fisik. Keuntungan kami sudah ini 8% cukup, Pak, untuk memutar modal. Tidak ada yang diberikan ke pihak-pihak lain. SOP-nya juga jelas. Kapan kami harus mencairkan, kapan kami harus mengajukan dokumen PBJ. Kalau ada dokumen yang kurang-kurang, kita juga langsung segera dihubungi, Pak. Sehingga transparansi menjadi jelas juga. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin penyedia di bidang kesehatan juga jelas juga ternyata sponsorship juga sudah diatur di Dinkes KB. Boleh, tapi ada aturannya, harus bersurat resmi ke dinas. Nah, dari dinas nanti mendisposisi siapa nanti yang akan diberangkatkan untuk mengikuti sponsorship tersebut. Tapi tentunya ditelaah dulu nih, apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Sudah ada belum di rencana anggarannya perusahaan? Jangan-jangan ngasih sponsorship dengan harapan tahun depan dipakai lagi nih oleh dinas. Nah, kalau tiap tahun pasti sudah dianggarkan. Misal pun tahun depan tidak dipakai juga tidak masalah, ditelaah dinas nggak masalah, silahkan jalan. Karena itu masuk dalam gratifikasi yang diperbolehkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo, barangkali apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan Bapak Ibu. Tidak ada atau mungkin malu nggih Bapak Ibu. Nggak apa-apa atau mungkin chat-chat mungkin ya kita sharing-sharing mawon lah di sini karena siapapun mungkin pernah mengalami dan bertekad berubah step by step. Kuncinya itu Bapak Ibu, step by step. Tidak ada yang mudah. Saya pun tidak menyarankan untuk ekstrim langsung, tidak, step by step. Bapak Ibu yang jadi penyedia di 6-7 OPD mungkin beberapa. Dinkes KB sudah mendeklar nih, alhamdulillah. Tadinya keuntungan saya misalkan harus terpotong untuk memberikan gratifikasi ke Dinkes KB misal, sewu nggih Bu Neng. Sekarang sudah tidak. Full keuntungan untuk perusahaan. Bisa saya putar lagi nih, bisa jadi penghasilan saya. Saya bisa jadi beli barang-barang yang saya inginkan. Nah, manfaatnya banyak Bapak Ibu. Ketika kita bisa berkomitmen, mendeklar untuk menolak gratifikasi, Bapak Ibu. Mungkin Bu Neng bisa izin bertanya Bu, selama ini ada sponsorship mboten? Yang dari mungkin teman-teman penyedia yang obat biasanya nggih. Banyak sih mungkin rumah sakit ya atau di Dinkes biasanya ada nggak penawaran sponsorship ke dinas atau ke individu, pernah ada nggak? Misalkan langsung nunjuk si A, si B tanpa melalui dinas dari perusahaan, pernah ada mboten? Kalau di Dinkes. Ya rumah sakit kadang ada sih kalau rumah sakit. Kalau Dinkes ada tidak? Pak Puji, sepemahaman kami untuk hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Puji tidak ada. Tidak ada. Hmm, Tapi mungkin ini saya melihat peserta ada dari Kepala UPTD Farmasi ini. Oke. Mungkin Bu Dian bisa memberikan informasi yang lebih akurat, yang lebih jelas mungkin. Monggo Bu Dian.
Oh iya, kalau untuk di UPTD Farmasi sih tidak ada, Pak. Tapi kalau dulu saya sempat di RSUD sih ada sponsorship Ada. untuk mengikuti seminar. Iya, mirip. Berarti kalau di Dinkes nggak ada nggih? Iya. Nggih. Nah, misal pun nantinya ternyata suatu saat ada nggih Bu Neng, nggak masalah juga. Yang penting nanti bersurat resmi ke Dinkes. Dinkes juga bentuk UPG nggih Bu, walaupun di Pemkot ada. Nanti oleh UPG ditelaah dulu. Yang penting resmi ke kepala dinas. Jangan langsung ke individu. Nggih, nanti sponsorship ditelaah dulu kalau memang tidak ada benturan kepentingan, kemudian tidak ada dipastikan tidak ada maksud-maksud dari penyedia, silakan diambil sponsorshipnya. Tapi kalau tidak mau kompromi, takutlah nanti mau ada apa-apa, ya ditolak saja, tidak masalah terkait sponsorship. Ya, Bu. Untuk penyedia-penyedia yang lain, saya yakin juga terus berproses nih. Banyak. Saya juga beberapa kayaknya juga pernah saya jumpai nih berinteraksi dengan kami lah. Kita harus berproses teman-teman Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita menjadi satu kebiasaan ya, berperilaku anti gratifikasi, anti korupsi. Tadi levelnya ada 6 ya. Tidak peduli boleh sekarang, tapi nanti hari demi hari, tahap demi tahap sampai menjadi bagian dari perilaku atau budaya teman-teman. Termasuk yang di puskesmas nih. Titip juga puskesmas yang di ujung barat, ujung timur. Kami di inspektorat, di Dinkes pun tidak bisa menjangkau Bapak Ibu. Kita hanya percaya tadi saling menguatkan, saling mendoakan, kemudian saling menggerakkan. Insya Allah Bapak Ibu yang ikut Zoom ini bisa memberikan informasi kepada yang lain. Materinya juga sudah ada. Ternyata nggak boleh seperti ini. Oh, ternyata boleh seperti ini. Ternyata nggak boleh seperti itu. Titip saja. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, tanpa kita mengawasi pun kalau budaya itu sudah terimplementasi tertanam, insya Allah 5-10 tahun ke depan hasilnya bisa kita lihat Bapak Ibu. Mungkin sekarang-sekarang ini kita baru berproses di lingkup Dinkes. Sekarang mungkin masanya beliau Pak Hasan mungkin komitmen. Ketika sudah implementasi, Pak Hasan mungkin mutasi digantikan yang baru, sistem itu akan berjalan Bapak Ibu. Pimpinan yang baru mungkin kebijakannya berbeda. Ketika sistem sudah berjalan, itu pasti akan tertolak Bapak Ibu. Ambil contoh di lingkup Pemprov Jawa Tengah Bapak Ibu. Sistemnya sudah berjalan lebih dari 10 tahun sejak gubernurnya Pak Ganjar. Sekarang gubernurnya ganti, sistem anti gratifikasinya, sistem pelaporan benturan kepentingannya terus berjalan Bapak Ibu. Contoh best practice-nya di teman-teman provinsi. Bapak Ibu bisa tanya ke kawan-kawan yang ada di Dinkes provinsi, itu bagus juga, banyak mempraktekkan implementasi implementasi perilaku anti gratifikasi dari dulu sampai sekarang, ganti pimpinan masih sama, masih tetap. Itu bisa jadi contoh best practice. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, apa Tanya Pak Bece. monggo Ibu dari Bu Sri Rahayu Iya, Kesugiando, saya monggo Bu Ibu. Ayu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, kadang program itu kan belum tentu ada dana ya Pak. Padahal kan Oke, kita itu kadang kepingin membuat kegiatan yang memang itu bermanfaat untuk mendukung capaian program. Contohnya kami kan ada pembinaan jejaring. Kebetulan tidak ada dana, Pak. Kalau dulu kan sempat ada dana dari BUK untuk supervisi. Nah, akhirnya kan kita itu kerjasama dengan rumah sakit dalam artian begini, kita puskesmas itu hanya memfasilitasi. eh, karena kalau untuk ini membayar narasumber kayak dokter spesialis kan cukup mahal ya, Pak. betul Nah, ini betul. saya kalau kami itu berinisiasi untuk semacam CSR-nya rumah sakit, kita mohon proposal untuk memberikan ilmunya kepada jejaring yang ada di kami kan ada dokter praktek swasta, kemudian ada klinik, perawat praktek dan sebagainya gitu. Itu apakah termasuk gratifikasi bukan Pak? Maksudnya kita sih puskesmas hanya memfasilitasi saja, nanti yang menyelenggarakan itu dari paguyubannya Pak. Demikian Pak, mohon arahan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu.
dana CSR, kemudian permohonan narsum misal ke rumah sakit, atau sekarang ini nih contoh paling sederhana dari Dinkes mengajukan permohonan untuk narsum eh, diseminasi gratifikasi anti korupsi, ada tidak ada dananya karena memang kita sudah komitmen, itu tidak masalah Bapak Ibu. Kecuali ya Bapak Ibu dari puskesmas paguyuban, kemudian urunan puskesmas mengeluarkan honor untuk narsumnya dari rumah sakit, uangnya nggak tahu dari mana. Nah, itu yang tidak boleh, Bu. Tapi kalau mengajukan permohonan CSR, kemudian saya yakin di rumah sakit itu sudah teranggarkan. Kalau yang sudah teranggarkan, kalaupun belum, seperti saya misal, bisa jadi narsum, jadi moderator tanpa honor, jalan Bapak Ibu, nggak masalah. Hanya memfasilitasi tidak masalah. Kemudian snacknya, misalkan diambilkan, misalkan dari kegiatan rutinnya puskesmas, ada anggaran snacknya, misalkan harus ada snack, bisa diambilkan. Silakan, semua dapat snack sama, semua dapat makan sama. Narsum yang ngambil istilahnya permintaan narsum free ya, berarti dari rumah sakit ya. Artinya dari puskesmas tidak mengeluarkan honor apapun dari sumber dana yang tidak dianggarkan ke rumah sakit nggih Bu nggih? Saya konfirmasi nggih. Iya, Nggih. iya, Kak. Boleh Bu, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Karena saya yakin seperti di inspektorat pun kalau tidak ada anggaran bisa lewat Zoom seperti ini, free, gratis, Bapak Ibu. Malah tidak nyenaki Bapak Ibu, tidak mengeluarkan uang lagi kan kita sedang efisiensi juga. Tapi kalau mungkin masih ada konsumsi snack sudah ada di anggaran, bisa kumpul-kumpul, game monggo silahkan Bapak Ibu. Intinya jangan mengada-adakan yang tidak ada anggarannya Bapak Ibu. Sampaikan misalkan kita terbentur anggaran untuk kegiatan tadi penjaminan kualitas atau apa. Tapi kita bisa carikan solusi lain, kreativitas lain, tapi tidak tersangkut dengan gratifikasi yang ilegal. Boleh Bapak Ibu, tidak masalah. Di saat hal ini kita perlu kreativitas. Zoom pun tidak masalah Bapak Ibu. Saya yakin kan ketika minta bantuan rumah sakit misal ternyata dokternya sibuk ini itu, Zoom pun nggak masalah, disediakan fasilitas Zoom di puskesmas, nanti pesertanya diundang, diikuti Zoom-nya secara bersama-sama, itu boleh Bapak Ibu, tidak masalah. Oke. Terima Intinya kasih. pengelolaan gratifikasi dengan adanya Perkom KPK nomor 1 tahun 2026 itu sudah jauh lebih dimudahkan Bapak Ibu. Tidak saklek seperti dulu. Dulu memang awal-awalnya itu saya ingat betul di tahun 2014-2015 kenapa muncul Permenkes 2016 itu yang tentang sponsorship itu saklek banget. Minum aja kadang harus bawa sendiri dari instansi asal. Dulu teman-teman KPK pun seperti itu, nggak mau. Sekarang kalau kami ngundang tuh sepanjang misalkan semua dapat aqua, kemudian semua snacknya sama, mereka sudah mau karena ada penyesuaian itu. Tapi mereka pasti bilang ini ada anggarannya ya Pak ya, sudah masuk DPA Pak, sudah masuk RBA ya Pak ya, dipastikan ya Pak ya, semua dapatnya sama gitu, tidak ada diskriminasi, pasti bilangnya seperti itu. Jadi kuncinya perlu kreativitas, perlu inovasi, tapi insya Allah tidak eh, istilahnya beririsan dengan perilaku gratifikasi Bu. Boleh Bu, seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, karena sudah pukul 11 ya, sudah 1 jam lebih. Tadi juga sudah ada satu penanya. Mungkin kami cukupkan sekian. Kalau kapan-kapan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusi. Tadi memang tidak ada nomor saya, ya. Nanti nomor saya di-share mawon dari Wuneng ke kawan-kawan. Ada 2 sebetulnya penyuluh anti korupsi di Cilacap. Ada Mas Susilo, ada saya. Kita semua masih terus belajar, Bapak Ibu. Bertransformasi. Saya pun jujur kalau di level 6 itu belum bisa tadi, belum level 6. Saya baru di level 3, 4 lah untuk terus berproses. Dan Bapak Ibu saya yakin kita semua berkomitmen lah di sini. Kita tidak melihat anomali di tingkat pusat ya Bapak Ibu. Kita semua lihat dari lingkup kita masing-masing. Kita semua bertransformasi, mewujudkan
masyarakat yang sadar dan taat hukum. Kelihatannya apa? Tahun depan, Bapak Ibu. Tahun depan akan ada SPI lagi, ada ekspor lagi yang akan dilakukan survei. Kita lihat apakah masih ngasih nilai merah atau tidak. Nah, saya titip pesan, nyuwun pesan ke Bu Neng, coba deh dibikin SOP-SOP tuh untuk kawan-kawan penyedia jasa, baik yang untuk pencairan, untuk pengajuan berkas-berkas, mungkin bisa dicoba. Tambahkan mungkin kita sudah free, stop gratifikasi, stop korupsi, coba bisa tidak? Sudah bisa mulai berani tidak? Oke, Bu Neng dan kawan-kawan, nitip itu saja. Nah, nanti sambil kita lihat nih teman-teman penyedia 2-3 bulan ke depan dari sekarang sudah ada belum perbaikan-perbaikan di Dinkes. Wah, ternyata sekarang saya kalau mau pencairan cukup 2 hari, sepanjang dokumennya lengkap bisa langsung cair. Nah, itu alhamdulillah sekali nih kawan-kawan. Itu suatu bukti bentuk transparansi dari teman-teman Dinas Kesehatan. Baik, kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya kembalikan ke MC, pantun dulu ya Bapak Ibu. Pergi ke Cilacap untuk liburan. Cakep, Beli oleh-oleh kerupuk tenggiri. cakep. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sampai jumpa lagi di lain hari, Bapak Ibu. Cakep. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Puji, terima kasih untuk para penyedia yang masih bergabung. Terima kasih atas kebersamaannya dan terutama ini kepada Pak Puji. Terima kasih sekali atas penyampaian materi yang tadi sudah disampaikan dan pastinya sangat bermanfaat untuk kami, baik internal maupun eksternal. Dan Bismillah untuk kami menjadi titik awal untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan tadi ketentuan peraturan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Didi. Terima kasih. Mohon kebersamaannya, mohon untuk semangatnya kita memulai perbaikan dimulai dari saat ini. Terima kasih Pak Putri. Monggo Betul. untuk menutup acara. Dengan demikian acara selesai Bapak Ibu dan kami tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan semua. Oke.